Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk agenda selanjutnya, mari kita dengarkan bersama arahan Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Pak Prabowo! Pak Prabowo! Pak Prabowo! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya yang saya muliakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI, Saudara Rusdi Kirana, Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, Sekretaris Jenderal PKB, Saudara Muhammad Hasanuddin Wahid, beserta seluruh pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus wilayah Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir, selamat sore dan terima kasih atas undangan yang terhormat ini. Juga yang kami muliakan para kiai, para habaib, para ibu-ibu nyai, Kiai Haji Kafabihi Mahrus yang saya hormati, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Syihabuddin, Kiai Haji Arifin Junaidi, Kiai Haji Imam Jazuli, Gus Salam, Gus Fahim, Ibu Nyaiju, dan yang lain tokoh-tokoh semuanya yang saya muliakan, yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terutama para ketua DPW, ketua DPC, para anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia dari fraksi PKB. Saudara-saudara, terima kasih sekali lagi atas kehormatan yang diberikan kepada saya diundang pada sore hari ini di majelis yang terhormat ini. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya kepengurusan PKB masa jabatan 2024-2029. Saya juga menyampaikan selamat atas pelantikan para anggota DPR RI dan DPRD dari PKB, dari seluruh Nusantara yang kita cintai. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, kita berkumpul pada hari ini dalam suasana yang seharusnya penuh dengan
optimisme, dengan keyakinan akan masa depan yang cerah. Kita bangsa yang harusnya bersyukur. Kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi, saudara-saudara, sebagai wakil-wakil rakyat, saudara-saudara, sebagai pemimpin-pemimpin politik, kita semua harus juga punya tanggung jawab yang besar untuk memimpin dengan benar, untuk memimpin dengan baik. Para pemimpin harus berani menghadapi kesulitan. Para pemimpin harus berani menghadapi kenyataan. Ada kecenderungan bangsa kita harus akui. Banyak di antara bangsa kita yang suka menghindari kesulitan. Saya berharap pemimpin-pemimpin muda dari PKB tidak akan takut untuk menghadapi kesulitan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi kesulitan. Kita harus berani menatap wajah kita sendiri di cermin. Kita harus berani koreksi diri kita sendiri. Dan di tengah karunia yang berlimpah-limpah, yang luar biasa, yang tidak bisa diduga, yang menjadi sumber daripada rasa iri bangsa-bangsa lain, kita juga harus mengakui kelebihan dan kekurangan kita. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, di tengah kekayaan yang berlimpah, kita harus akui bahwa kita sebagai bangsa punya kekurangan dalam mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kekayaan kita yang bocor. Kita harus berani mengakui banyak kekayaan kita yang seharusnya dinikmati oleh rakyat tidak sampai ke rakyat. Maaf, saudara mengundang saya bicara apa adanya. Mungkin saudara sudah mengerti Prabowo Subianto. Kalau berani mengundang Prabowo Subianto harus berani mendengar yang gak enak. Betul. Saya bisa di sini, bisa berdiri di hadapan saudara-saudara. Saya bisa janji apa saja yang saudara senang. Ya apa PP saya akan segera ganti, bisa. Benar kan? Langsung saudara sumringah kan? Saudara-saudara, sebelum itu saya harus mengatakan, kita sekarang harus menjaga kekayaan kita. Kita harus mengurangi kebocoran-kebocoran itu. Masih terlalu banyak korupsi di Republik ini. Benar. Jadi saya benar-benar gembira hari ini diundang oleh saudara-saudara
Karena itu yang saya inginkan. Saya ingin menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia untuk bersama-sama kita bersatu, kita kompak, kita akan mengolah, akan mengelola, akan menjaga kekayaan kita supaya bisa dinikmati, dirasakan kebutuhan oleh rakyat kita, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, masih terlalu banyak rakyat kita yang berada dalam keadaan miskin. Orang Indonesia ini selalu pinter cari istilah yang enak didengar. Dia bukan miskin, dia prasejahtera. Dia sebetulnya adalah berharap meningkat ke kelas menengah. Aspiring middle class, itu istilahnya itu. Istilah ilmiahnya itu. Aspiring middle class. Dia aspire, dia berharap ke tingkat menengah. Apa artinya kalau dia berharap ke tingkat menengah? Berarti dia belum ke tingkat menengah kan? Berarti ya dia miskin. Pinter aja itu banyak ya orang-orang akademis itu. Mbok ya bilang miskin ya miskin gitu loh. Gak enak. Tapi kita sebagai pemimpin kita harus berani lihat itu. Kita harus berani lihat kesulitan. Bagaimana kita atasi? Masih ada banyak anak-anak yang lapar. Berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Ini harus kita atasi sekarang, hari ini. Semua anak-anak, termasuk yang di pesantren, saudara sekalian. Jadi, masalah makan ini bukan masalah untuk cari disenangi, untuk mencari popularitas, tidak. Ini masalah strategik. Ini adalah menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Kalau anak-anak kita kurang gizi, dia tidak bisa bersaing. Jangankan bersaing di universitas, jangankan bersaing di tempat-tempat yang membutuhkan teknologi. Untuk menjadi petani saja mungkin dia tidak sanggup. Untuk menjadi buruh pelabuhan pun dia akan kalah dengan buruh-buruh dari negara lain. Karena badannya tidak kuat. Jadi masalah makan bergizi ini bagi saya ini adalah masalah strategik dan akan kita laksanakan. Rakyat kita sekarang sangat memerlukan pekerjaan. Untuk itu, hilirisasi semua kekayaan kita harus kita olah di Republik Indonesia. Dan saudara-saudara, ini adalah masalah manajemen. Kita ternyata kekayaan kita sangat besar dan dalam waktu dekat kita akan mengkonsolidasikan semua kekayaan kita. Mengkonsolidasikan dan mengawasi, mengontrol, dan memanage kekayaan kita. Supaya kekayaan kita tidak tercecer, tidak dirampok, tidak dicuri, dipakai untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, saudara-saudara, saya optimis Indonesia bisa menjadi kuat walaupun keadaan dunia sangat tidak menentu. Keadaan dunia dalam keadaan yang sangat rawan.
sangat rawan. Ada pemimpin-pemimpin dunia yang penuh dengan, menurut saya, sikap-sikap yang tidak arif. Tadi disampaikan oleh Pak Muhaimin, kita perlu toleransi, kita perlu kearifan, kita perlu suatu suasana yang saling menghormati, bukan saling memaksa kehendak sendiri, tetapi ada bangsa-bangsa yang saat ini mau memaksakan kehendak sendiri. Kita lihat di depan mata kita. Tiap malam kita lihat bagaimana rakyat tidak berdosa, ibu-ibu, anak-anak dibantai, dibom, bukan dalam jumlah sedikit, dalam jumlah ratusan ribu. Dan sikap-sikap yang seperti itu sedang membawa dunia dalam keadaan yang sangat rawan. Saudara-saudara, Israel mengatakan akan menyerang Iran. Iran mengatakan siap menerima serangan dan akan membalas secara besar-besaran. Saudara-saudara, diduga bahwa Iran sudah melaksanakan uji coba nuklir. Jadi kalau tidak ada kearifan dari negara-negara besar, dunia dalam keadaan yang tidak baik. Indonesia, kita bersyukur bahwa kita saat ini menikmati keadaan damai. Kita bersyukur ibu kota kita tidak dibom. Kita bersyukur anak-anak kita masih bisa ketawa, walaupun sebagian dari mereka dalam keadaan yang susah. Kita bersyukur kita masih punya suatu negara di mana partai-partai yang berbeda bisa duduk, bisa bicara, bisa tukar-menukar pandangan. Kita bersyukur bahwa kita menghormati perbedaan. Kita berbeda, kita kumpul. Berbeda, bisa kerjasama. Saudara-saudara sekalian, walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal, saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Benar? Iya kan? Saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini. Tidak ada masalah berbeda. Di pilkada ada kala kita bergabung, ada kala kita tidak bergabung, ya kan? Dengan koalisi Indonesia Maju yang lain, ada di mana kita bergabung, ada di mana kita bersaing. Kita sama Golkar bersaing di Banten, ya kan? Nggak ada masalah, ya kan? Kita di Jawa Barat juga bersaing sama PKS. Di Jawa Tengah sama PKB kita gabung ya. Mana Gus Yusuf? Wah. Beres ya? Wah. Tidak ada masalah karena kita harus percaya bahwa semua partai di Indonesia semuanya adalah hatinya adalah bangsa Indonesia. Hatinya adalah merah putih.
Jadi kita harus punya sikap bahwa demokrasi Indonesia harus demokrasi yang khas. Tidak usah kita ikut-ikut negara lain. Kalau sudah oposisi, musuhan. Ya kan? Kalau udah berbeda, nggak mau lihat-lihatan. Buktinya saya mau datang ke sini, ya kan? Jadi, saudara-saudara, saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas. Ya kan? Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju, minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Benar kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi, suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita. Itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar. Ya, pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD.
Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi. Ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Kenapa tidak? Peluang ekonomi kita sangat besar. Kekayaan laut kita sangat besar. Pantai kita salah satu terbesar di dunia. 90.000 hektar lebih. Panjang pantai kita. Kita bisa buat budidaya ikan dan sebagainya. Saudara-saudara, tidak akan panjang lebar di sini saya bicara tentang komoditas dan kekayaan kita. Tapi cukup saya katakan, saya yakin dan percaya dengan manajemen yang baik, dengan kebersatuan kita, persatuan politik kita, kita bisa mengelola kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Kebocoran yang begitu besar harus kita hentikan. Uang inilah yang akan kita kelola untuk mendukung segala kebutuhan kita. Menaikkan gaji-gaji mereka yang perlu dinaikkan. Mendukung semua kebutuhan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat PKB, selamat berjuang untuk bangsa, negara, dan agama. Saya selalu titip, mari kita membangun kerukunan. Mari kita bangun hal-hal yang baik. Saudara-saudara sekalian, saya sangat dukung tadi apa yang disampaikan Pak Muhaimin. Kita perlu toleransi. Toleransi ini butuh, sangat butuh, vital bagi bangsa kita. Saling menghormati. Silahkan kalau punya keyakinan, punya tradisi yang baik, kenapa harus dihalang-halangi? Kita hormati semua. Saling hormati. Inklusif. Jangan kita cari perbedaan. Mari kita cari titik-titik persamaan dan persatuan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat melaksanakan rapat koordinasi. Dan mari pada saatnya nanti kita bekerja bersama untuk rakyat kita. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Prabowo! Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi PKB dalam perjuangannya untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Selesai. Prabowo! Prabowo! Pak Prabowo! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.